Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ega Agustina. Sebagai moderator, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Komunikasi Islam, yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, yakni Saudara Sorehudin. Kepadanya disilahkan. Konsep teori komunikasi Islam. Komunikasi terkait pandangan Islam terhadap manusia. Dalam pandangan Islam, manusia meliputi 4 dimensi untuk memenuhi syarat komunikasinya. Yang pertama yaitu komunikasi terhadap makhluk kepada sang penciptanya, yaitu Allah. Kenapa? Karena manusia akan sangat memerlukan komunikasi ini, karena dia bisa mengadu, meminta, menyuarakan suara isi hatinya, dan mengeluh kesahkan semuanya, meminta kepada Allah. Karena inilah yang dibutuhkan oleh setiap para individu. Ya. Poin kedua yaitu sebagai diri sendiri. Ya, manusia banyak menghabiskan waktunya untuk diri sendirinya, seperti makan, minum, dan lain sebagainya, yaitu. Dan poin yang ketiga yaitu sebagai makhluk sosial atau hidup bersama. Tidak dapat dipungkiri, manusia tidak bisa memisahkan dirinya atau menyendiri dari lingkungan sekitarnya. Poin keempat yaitu manusia hidup dengan alam semesta atau komunikasi dengan alam semesta. Manusia tidak dapat mengelak untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan alam semesta atau dengan makhluk ciptaan Allah selain manusia. Karena di situ manusia akan hidup saling berdampingan dengan yang lainnya, akan saling bergantung satu dengan sama yang lain. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, dan kita lanjut ke materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Saudara Hasbi Krio Biang Raja. Kepadanya disilahkan. Komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Dalam bukunya Motivation and Personality, Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang. 5 jenjang kebutuhan pokok menurut beliau dijabarkan sebagai berikut. A. Kebutuhan mempertahankan hidup, sandang, pangan, dan papan. B. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan penghargaan, dan D. Kebutuhan sosial. Yang selanjutnya, komunikasi adalah wujud kasih sayang Allah terhadap manusia. Di antara kasih sayang Allah terhadap manusia adalah kemampuan berkomunikasi dengan sesama dengan berbagai macam bahasa. Dengan komunikasi, manusia mampu menjalin kasih. Allah SWT menyebut komunikasi dengan bayan, yang artinya adalah kemampuan menyampaikan sesuatu dengan jelas. Sebaliknya, komunikasi yang tidak terbangun dan baik bisa menimbulkan banyak permasalahan hidup. Salah satu bentuk realisasi kasih sayang kepada hambanya dalam komunikasi adalah dengan memberikan kesempatan untuk bertobat dan mengevaluasi diri selama 24 jam non-stop. Tobat adalah bentuk komunikasi yang khas dalam komunikasi, yaitu komunikasi antar makhluk dengan Khaliknya. Manusia sangat membutuhkan komunikasi. Di saat manusia melakukan kesalahan, hatinya akan gelisah dan tidak merasakan ketenangan hidup. Maka Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Allah SWT menciptakan komunikasi yang bertujuan agar umat manusia itu bisa saling mengenal, supaya bisa mewujudkan semangat takwa. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai macam latar belakang, baik bahasa, suku, adat, bangsa, agama. Maksud dari keberagaman ini adalah agar manusia saling ta'aruf atau saling mengenal. Di antara manfaat ta'aruf adalah bisa berhubungan nasab anak tidak terputus, dan agar ikatan kekeluargaan menguat. Menguatnya hubungan kekeluargaan berdampak positif pada kehidupan kita semua. Baiklah, tadi penjelasan dari pemateri kedua. Sekarang berlanjut ke pemateri yang ketiga dengan saya sendiri Dwi Ega Agustina. Pemateri ketiga tadi menjelaskan 7 konsep dasar komunikasi Islam. Jadi konsep yang pertama sampai keempat tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Hasbi dan Soleh. Ini Ega akan menjelaskan poin ke-5, 6, dan 7. Apa sih poin ke-5 sampai ke-7? Poin ke-5 itu berkomunikasi bertujuan
untuk menebar semangat, baik itu kedamaian atau kenyamanan. Dan poin ke-6 itu menjelaskan tentang komunikasi sebuah paket. Dan yang terakhir, yang ke-7 itu menjelaskan komunikasi bersifat dampaknya ke dunia dan di akhirat. Jadi jangan kemana-mana. Saya akan menjelaskan poin ke-5, 6, dan 7. Poin ke-5 ialah bertujuan, konsep dasar komunikasi Islam yang kelima itu bertujuan untuk menebar semangat, entah itu perdamaian atau kenyamanan. Di sini saya punya patah, jauhilah dengki, karena dengki memakan amal perbuatan baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kita sebagai umat Islam, apalagi kita sesama umat Islam, kita tidak boleh berkata yang buruk atau berkata yang tidak baik kepada orang lain. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri, tidak boleh tidak boleh iri dan dengki itu tadi. Jadi itu yang dinamakan menebar kebaikan Islam. Poin ke-7, konsep dasar komunikasi yang ke-6 itu adalah komunikasi adalah paket. Jadi kalau kita akan berkomunikasi kepada orang lain, kita harus memperhatikan 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah hati, dan komponen yang kedua adalah lisan, dan yang terakhir adalah perbuatan. Jadi kita harus berbicara sopan santun kepada orang lain, itu menurut 3 komponen tersebut. Jadi yang terakhir, konsep dasar komunikasi Islam yang terakhir itu adalah komunikasi memiliki efek atau dampak dunia dan di akhirat. Jadi yang kita katakan, entah itu baik, entah itu buruk kepada orang lain, itu akan berdampak kepada kita sendiri. Kalau kita berbicara kepada teman sebaya kita dengan bahasa yang sopan, dampaknya orang yang kita ajak bicara tersebut juga sopan kepada kita. Jadi kalau kita berbicara tidak baik atau jelek, pasti teman kita juga berbicara kepada kita tidak baik pula. Baiklah, tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada tutur kata dan kata-kata yang kurang pas dan kejelasan-kejelasannya, kami kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.